Oke, sahabat Bangsa, karena sekarang itu di Indonesia jam 6.16 itu adalah waktunya sholat maghrib. Jadi tadi salah satu sahabat kita namanya sahabat Tanaya itu akan menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai, mungkin kita kasih background cerita dulu mungkin dari Dokter Tommy. Siapa nih sahabat Tanaya? Kenapa ceritanya perlu kita angkat malam ini? Oh iya, jadi memang kita harus mengangkat. Ini kan tadi kita udah bahas klinis ya. Daripada kita bahas yang klinis-klinis terus, kita bahas sisi yang lain daripada penderita kanker itu. Kan selama ini kita anggap penderita kanker itu lemah ya, secara psikis maupun secara fisik. Tapi ternyata banyak juga para survivor cancer atau pasien-pasien yang sudah selesai masa pengobatannya dan itu bisa kita gunakan semangatnya untuk memotivasi teman-teman lain untuk bergaya hidup sehat, untuk mencegah kanker. Jadi kita pastikan semangat kita untuk selalu hidup sehat selalu ada di dalam hati kita supaya kita nggak selalu kekurangan energi untuk memulai pagi dengan semangat, hidup sehat, berhenti merokok, dan juga berolahraga, Pak. Kita akan menelpon dari Mbak Tanaya sendiri, survivor cancer kita. Kebetulan Mbak Tanaya ini teman istri dan kisahnya akan menggugah semangat hidup saya dan juga istri saya untuk selalu hidup sehat dan juga untuk selalu ingat bahwa segala sesuatu pun bisa terjadi di usia muda. Dan hanya semangatlah dan doa serta kemauan keras untuk berobat, itulah yang membuat kita insya Allah akan lebih baik. Nah, kita dengar ya ceritanya Mbak Tanaya ini. Halo, selamat malam Mbak Tanaya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cek suara dulu masuk radio atau enggak ya. Silakan Mbak Tanaya perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum. Apa tadi namanya Sahabat Bangsa. Kaulah muda, Nay. Sahabat bangsa semuanya dimanapun teman-teman di sesama masyarakat Indonesia khususnya. Aku Tanaya. Temennya Bang Tommy dari Jakarta. Perkenalkan, aku ya bisa dibilang sekarang adalah cancer survivor karena aku lagi menjalani kemoterapiku yang terakhir. Hore! Terima kasih, Omedeto. Nah, aku terdiagnosa dengan kanker rektum. Jadi sebenarnya mungkin kebanyakan pas teman-temanku dengar aku kena kanker tuh pasti langsung nanya payudara atau serviks, payudara atau rahim gitu, karena kayak umum banget ya kalau wanita tuh banyaknya terkenanya di daerah itu gitu. Kebetulan aku kenanya di rektum, yaitu di atas sedikit dari anus, jalurnya usus besar, dia termasuk di kolorektal gitu. Terus ketahuannya 6 bulan yang lalu. Wow. Ya baru 6 bulan yang lalu, pas 1 hari setelah anakku ulang tahun yang kedua. Wow. Anakku baru 1. Terus pasti banyak yang nanya sih, gimana ketahuannya sakit ya, gimana kabarnya gitu. Kebetulan yang kusyukuri adalah aku ketahuan dalam keadaan aku masih bisa beraktivitas sangat normal. Ya alhamdulillah, aku ke rumah sakit pas mau ketemu dokter tuh aku naik ojek sendirian. Wow. Karena janjian ketemuan sama suamiku pulang kerja. Nah, udah gitu sebenarnya aku udah baca sih, karena kan kebetulan juga ada teman-teman juga yang sesama dokter. Jadi udah sempat konsultasi kanan kiri, udah siapin mental. Ya alhamdulillah, jadi aku yang nguatin papaku pada saat itu. Gitu. Jadi ketahuannya itu, jadi keluhan utamanya dulu nih kali ya. Sebentar, Mbak Tanaya berapa tahun ya kalau boleh tahu? Aku sekarang baru 28 Januari kemarin. Oke. Lanjutkan. Jadi seumuran Bang Yei katanya. Udah punya anak satu. Udah punya anak satu, Bang Yei. Bang Yei anaknya. Jadi keluhan utamanya sebenarnya ini agak tabu mungkin. Pertamanya aku pikir untuk membicarakan ini karena aku mengalami ini udah hampir setahun sebenarnya. Cuma karena aku pikir tabu, jadi aku diem-diem aja.
Nah, jadi keluhan utamanya adalah BAB berdarah yang sempat ku konsultasikan juga tapi nggak sampai tuntas gitu. Aku konsultasi karena kesibukan juga. Jadi ciri-cirinya mirip ambeien. Terus kan, aduh, aku sampai sama suamiku, aku nggak mau berobat di kantor kamu, aku takut ketahuan gitu ceritanya. Nah, tapi akhirnya 1 tahun dapat kesempatan untuk periksa lebih lanjut. Ternyata aku disuruh kolonoskopi waktu itu. Di Indonesia? Di Indonesia ya? Ya, di Indonesia. Waktu itu di Karolas. Terus kolonoskopi, terus sebenarnya bulan April aku udah sempet ke RSCM. Cuma karena sibuk kuliah aku nggak balik, cuma tes feses hasilnya hemoroid. Udah, aku pikir Tananya oke, kuliah apa waktu itu? aku lagi ngambil spesialis ortodonti sekarang, tapi lagi cuti. Tananya itu dokter gigi ya teman-teman ya? Wow. Iya. Jadi jalan kaki juga ke Kencana tuh waktu itu. Terus udah gitu karena hasil fesesnya hemoroid, jadi aku cuma mencari waktu yang tepat kapan kiranya aku bisa operasi ambeien itu gitu. Barulah ada kesempatan bulan Agustus 2015 aku ke dokter, disarankan untuk kolonoskopi dulu. Kolonoskopi waktu itu ditemani ibuku. Kolonoskopi ini dia kayak masuk alat endoskopi ya, masuk lewat bayi anus, kemudian itu anestesi total, enak deh tidur gitu kan, biasa aja. Kayak nyenyak banget. Terus pas bangun-bangun dokter bilang ini harus CT scan deh, soalnya cuma 15 cm nggak masuk lagi alat endoskopinya karena ketemu massa katanya gitu. Ketemu tumornya ya? Ya, ada tumor di lorongnya lorongnya usus gitulah. Terus karena kalau dia kan klinis, jadi hasilnya langsung keluar tuh. Kebetulan karena cuma bertiga sama ayah ibuku, aku yang orang medis, jadi aku yang pegang sendiri, bisa baca sendiri, yaitu diagnosis sementaranya antara tumor rektum atau keganasan gitu. Jadi dari hari itu pun aku udah nyiapin diri lah. Kemudian alhamdulillah hari itu pun bisa langsung CT scan untuk melihat dimensinya udah sejauh mana. Tapi itu hasilnya kurang lebih 3 hari. Nah, habis 3 hari itu ya udah sorenya ketemu dokter, paginya aku baca hasilnya sendiri di rumah. Terus ternyata memang dari hasil CT scan itu CA, katanya CA rektum dengan ada CA itu kanker ya? Kanker di rektum dengan metastasis atau penyebaran ya bahasa awamnya ke liver, ke hati gitu. Jadi ya saat itu sih sebenarnya sedih, tapi ya lebih aduh, nyesel deh, kenapa sih ngediamin dari dulu gitu. Kayak ya Allah maafin aku, kenapa bisa lalai gitu, karena kan kesibukan, nggak pernah makannya juga sembarangan, istirahat kurang, namanya juga residen ya, Bang Tommy dan kawan-kawan pasti tahu, tidur nggak cukup, itu masih nyusuin pula lagi kuliah. Jadi ya udah, akhirnya minta maaf sama Allah, kasih kabar ke keluarga, tapi aku skip ke ibuku karena ibuku kebetulan punya kelainan jantung ya. Dokter Tommy tahu ya. Jadi saat itu aku cari waktu yang tepat gitu. Oh udah deh, sorenya ditemenin sama keluargaku gitu deh. Terus masalah pengobatan, gimana mengangkat semangatnya tadi, Tan? Mengangkat luar biasa semangatnya loh, tadi dokter Rian aja merinding ya katanya. Luar biasa loh, dengar ceritanya kita semua takjub loh ternyata. Merinding, makanya itu. Sebenarnya biasanya aku yang nyemangatin ibuku karena ibuku dari 2002 itu terdiagnosa ada kelainan jantungnya karena darah tinggi ya, Dokter Tommy. Iya. Terus jadi biasanya aku nganterin ibuku kalau berobat segala macam. Tapi saat ini akhirnya aku yang kedapetan dititipin sama Allah. Tapi yang bikin semangat adalah ternyata banyak banget orang yang sayang sama aku pas tahu. Jadi
itu bisa salah satu hal yang sangat aku syukuri. Kemudian juga uh, percaya sih, waktu itu percaya kalau emang Allah tuh nitipinnya pasti pada waktu yang tepat gitu. Pas dipikir-pikir benar-benar tepat, kayak 3 minggu sebelumnya aku berhasil menyapi anakku, sehingga aku menjalani pengobatan ini nggak ada kepikiran lagi nih anakku bisa dititipin ke mertua, ke ibuku gitu. Terus pas banget lah aku udah bisa selesaiin semester 2 residen, jadi nggak kepotong di tengah semester. Luar biasa. Sekolah spesialisnya lanjut terus ya? Subhanallah. Ya, insya Allah pinginnya sih kalau diizinin sama dokter, kalau evaluasi besok bagus, pinginnya sih lanjut sekolah tentunya kan. Semoga biar ilmu kita kan bermanfaat. Terus ya banyak hal-hal aja sih yang setiap hari akhirnya banyak kusyukuri dan yakin, sangat yakin Allah itu ada. Apalagi pas awal-awal banget itu kan jadi pemeriksaan jadi banyak banget kan. Disuruh toraks, disuruh ini PET scan deh gitu, ini tes darah segala macam gitu. Sempat disuruh MRI juga, tapi pas jadwalnya MRI aku bisa ketemu sama dokter yang menangani aku sekarang, Prof. Abdul Muthalib. Beliau yang langsung bilang udah nggak usah MRI, langsung PET scan aja. Jadi aku tuh pas awal bilang sama ibuku, ibu aku tuh kayak dikasih ujian sama Allah, tapi Allah tuh kayak nemenin aku gitu. Wow. Jadwal PET scan di Jakarta cuma 3 ya. Ada 3 rumah sakit. Iya. Dan itu pasti ngantri banget dong gitu. Dan alhamdulillah dapat kurang, pasti banyak yang antri kan, dan alhamdulillah dapat jadwalnya pas. Kemudian awal-awal tuh sebenarnya keluargaku adalah yang mau ngajakin alternatif segala macam gitu kan. Terus termasuk suamiku mau ngajakin aku ke Bali waktu itu. Terus ada deh kayak pijit-pijit gitu, tapi nggak boleh diapa-apain dulu Bu, katanya gitu. Jadi sebelum kita berobat kita ke Bali ya. Aku cuma doa di situ sama Allah, ya Allah berikanlah petunjuk. Aku ikutin jalannya Allah deh, pokoknya ngikutin aja. Dan alhamdulillah ternyata jadwal pemeriksaanku tuh pas banget menghadang aku untuk ke jalan-jalan yang yang tidak diridhoi lah gitu. Jadi terhindarlah tuh aku nggak jadi ke alternatif. Dan emang dari awal pas hari pas didiagnosa aku langsung kasih tahu keluarga intiku, ibu bapakku, mertuaku, kakak iparku semua ngumpul di rumah. Itu aku bilang mungkin karena aku background medis, jadi aku tetap ingin ngejalanin pengobatan secara medis gitu. Mau aku disuruh ke alternatif sok, tapi aku nggak mau ninggalin medis gitu. Luar biasa. Jadi, dari awal aku udah bilang gitu. Jadi dukungan keluarga sama teman sendiri, iya, bagus ya. Keluarga, luar biasa. Ya alhamdulillah sangat besar. Jadi mau mereka ngajak apapun, tapi mereka selalu bilang semua keputusan ada di kamu gitu. Dan satu lagi yang bikin kuat adalah ini staf-staf di rumah sakit semua mau PET scan tuh aku tangannya dipegang, percaya ya kamu, yang penting yakin gitu. Kamu ngerjalanin apapun yang penting yakin. Kalau kamu nggak yakin, yakinin dulu gitu. Karena ternyata benar keyakinan itu yang membuat kita semangat. Kalau kita ragu-ragu menjalani sesuatu kan pasti jadi setengah-setengah ya gitu. Itu sih, jadi bener-bener pas pertama kali diagnosa aja susternya dokterku kayak pegangin tangan aku kayak nggak apa-apa ibu yakin banyak kok yang sembuh gitu. Oke, jadi yang semangat aja. Terus kemudian anakku makin lucu, jadi dia kayak aduh semangatku banget. Wow. Gitu. Mbak Nana ini ada pertanyaan nih dari sahabat bangsa. Katanya apa sih yang dari Nuril sahabat ya? Nuril? Katanya apa sih yang akhirnya mendorong Mbak Tanaya sendiri untuk periksa keluhan? Jadi keluhan utamaku itu semakin lama semakin sering. Jadi BAB kan kita biasa sehari sekali ya.
Kalau aku tuh sampai disebut ibu burung sama teman-temanku karena tiap makan aku ke WC. Habis itu, dan itu selalu disertai darah seperti strawberry jam gitu. Nah, terus sampai akhirnya, tapi kan di pikiranku tetap hemoroid ya, ambeien. Terus jadi kayak suka kalau weekend gitu lagi main sama anakku, terus tiba-tiba aku hilang, dicariin suami, ibu kemana? Di WC, ngapain pup? Gitu kan. Aduh ibu pup terus gitu. Ya ayah, alhamdulillah aku ambeiennya di dalam, bukan di luar. Nanti nggak bisa duduk loh, berdarah-darah gitu. Jadi setiap apa yang, maksudnya aku tuh masih bersyukur aja gitu loh, ambeiennya kayaknya di interna deh gitu. Jadi akhirnya pas ada waktu lagi libur semester, abis lebaran juga, ya udah deh sempetin periksa gitu. Pertanyaan selanjutnya, tadi ada juga pertanyaan selanjutnya ini, gimana perasaannya Mbak Tanaya waktu pertama kali mendengar diagnosis dari dokter? Sebenarnya kalau pas ketemu dokter, aku udah tahu sebelumnya kan, jadi dokter juga karena tahu kita teman sejawat, pas masuk ruangan malah kamu udah baca hasilnya gitu. Jadi mungkin pertama kali tahu ya pas baca hasil CT scan itu. Terus perasaannya sebenarnya nggak segitu campur aduknya sih, lebih kayak minta maaf sama Allah. Terus aku malah namanya anak kuliahan ya, jadi aku bikin list pertanyaan. Kira-kira kankerku ini sejauh apa? Kira-kira masih sempet aku, ya, dasar mahasiswa nih. Iya, jadi di buku catatan kuliahku di paling belakang aku tulis beberapa pertanyaan. Kira-kira pengobatanku akan berapa lama? Aku butuh cuti atau enggak? Kira-kira pilihan perawatannya apa aja? Kayak gitu-gitu deh. Tapi satu yang tidak aku pernah tanyakan adalah kans hidup aku, karena itu udah haknya Allah gitu. Luar biasa. Saya selalu merinding kalau Merinding dengar ya. seperti ini. Tapi cerita-cerita seperti ini memang menginspirasi kita untuk selalu hidup sehat ya. Banyak loh di Amin. Iya, jadinya pas banyak yang jenguk aku jadi kayak pada aku juga pernah sih berdarah, iya cepet periksa. Jadinya kayak mungkin orang-orang jadi lebih terbuka kali ya, gitu. Setidaknya lebih aware lah. Ceritain sedikit tentang blognya dong, Tanaya. Katanya baru bikin blog ya tentang Survivor. Ya, sebenarnya pas awal kan dari bulan Agustus. Blognya apa namanya? Blognya namanya www.bersahabatdengankanker.wordpress.com. Oke, catat ya, kaula muda. Kalau mau tahu lebih banyak. Sahabat bangsa. Aku pingin sharing aja sih gimana berobat yang menurut medis benar gitu, karena yang ku tahu kalau cancer seperti yang tadi udah dijelaskan ya sama dokter-dokter keren di sana, ada cuma 3 ya, radiasi, kemoterapi, dan operasi gitu. Jadi jangan lari dari 3 itu gitu. Terus udah gitu, sama mungkin di Indonesia terlalu banyak mitos atau cerita-cerita serem atau banyak film yang menjadikan orang takut dengan pengobatan kanker. Jadi aku pingin sharing gitu apa yang aku alami. Bisa dibaca pengalaman pertamaku kemoterapi, mungkin pada deg-degan sekeluarga. Tapi ya bismillah, modal bismillah, yakin. Alhamdulillah nggak berasa apa-apa gitu. Jadi bisa buat sharing gitu. Dan aku nulisnya bahasa Indonesia karena banyak nyari sumber-sumber blog, ternyata banyak yang sharing orang-orang bule. Mungkin kayak orang Indonesia kan kita luas banget, banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya bismillah, semoga dengan blog ini bisa menyemangati para keluarga dan penderita kanker buat tetap semangat berobat. Apalagi sekarang nggak ada masalah biaya ya, Dokter Tommy. Betul. Ya, karena BPJS juga udah cover segalanya gitu. Jadi ya harus semangat ya, gitu. Nggak ada alasan untuk berobat ya, Nay? Berarti ya. Nggak ada alasan. Ya paling berobat. Harus semangat aja ngantrinya. Kalau BPJS satu juga yang kusyukuri, alhamdulillah suamiku di kantor di cover. Jadi sangat-sangat bersyukur lah gitu, banyak-banyak bersyukur sehingga aku sampai lupa aku tuh lagi berobat gitu.
Nah, Mbak Tanaya ada pertanyaan lagi nih deh, sahabat bangsa. Nah, pengobatannya itu tadi kemoterapi ya satu-satunya. Iya. Nah, itu mulai berapa lama sih Mbak, dan harus tadi kan katanya ini udah selesai. Nah, ini tuh setelah berapa lama juga? Jadi aku terdiagnosa 12 Agustus, kemudian menunggu beberapa tambahan pemeriksaan yang dibutuhkan, yaitu juga ada KRAS, NRAS, itu seperti mencari mutasi gen ya dok ya. Jadi itu nunggu hasil itu biar obatnya bisa spesifik. Yeah. Kemudian tanggal 30 Agustus aku udah mulai kemo gitu. Aku nggak nunggu lama karena dari pertama aku dicek kan, kita cek suka ada tumor marker ya. Diperiksa darah itu aku cuma 17 hari udah naik 5 kali lipat, dari 800 poin sampai 4000 pas 17 hari itu. Jadi oke, ini progresif loh, jadi jangan tunda-tunda deh, intinya gitu. Apalagi mau ke alternatif dulu, aduh bye banget kan. Tanaya itunya kemoterapi. Oh, reconnecting sebentar ya, Kaula Muda. Oke, sahabat bangsa. Bangsa. Saya kebanyakan di radio sebelah. Mohon maaf. Biasa Tadi lagi banyak angin pertanyaan. kencang di Gunma. Halo? Halo. Iya, Iya, maaf. aku Lanjut, Mbak. Dokter Bobby mau bertanya dulu sebentar. Mbak Tanaya, boleh. obat kemonya dapat apa dari dokter Prof. Talib? Aku pakai kemonya pakai Volvox, apa tuh? Eloxatin, Rescofulin, sama 5FU yang Nah di itu belakang. itu gimana selama menjalani kemo itu efek sampingnya yang dirasain tuh Nah, berasa nggak gitu? Jadi tuh kan sebelum kemo pasti dokter juga kan selalu ngejelasin ya efek sampingnya ini gitu, dan itu lengkap banget semua dijelasin. Obatnya nanti bisa ada kesemutan di jari, mungkin kamu, terus aku sempet nanya malah, aku bisa ngetik nggak dok gitu? Oh bisa, tapi paling kancing baju satu, nggak bisa pakai satu tangan gitu. Oh oke. Terus bisa juga ada reaksi alergi, bisa juga muntah-muntah, mual, pusing gitu, atau demam sebagainya. Tapi alhamdulillah yang kurasa saat kemo pertama itu kesemutan iya, tapi nggak mengganggu sih ya, karena udah diterangin jadi kita nggak khawatir ya. Kemudian mual ada, tapi kita juga dibekali obat mual sebenarnya sebelum masuk obat kemo, dan setelah obat kemo kita dibekali obat mual, jadi lumayan bisa teratasi. Dan ternyata aku sempat mual sih 3 hari yang nggak bisa makan gitu, cuma ternyata pas dikonsultasikan ternyata aku yang salah minum obatnya, cara minumnya gitu. Itu udah keluarga udah heboh tuh, aduh kamu harus minum suplemen ini itu gitu kan. Terus udah gitu akhirnya pas tahu kayak gitu udah nggak apa-apa, nggak usah beli suplemen mahal-mahal juga kan, nanti aku kemo berikutnya coba perbaiki cara minum obatnya. Ternyata bener, habis itu udah deh aku nggak ngerasa mual lagi. Sampai sekarang sih yang aku rasain cuma ada kesemutan ya di jari-jari, tapi nggak apa-apa sih, kayak kalau kita kedinginan gitu loh. Kalau misalnya ini kan kebanyakan orang yang kemoterapi katanya sampai rambutnya rontok, kemudian jadi kurus kering, itu gimana Mbak? Oke. Sebenarnya kurus kering itu malah sebenarnya tanda-tanda dari adanya salah satu tanda dari adanya kanker ya dok ya. Iya. Penurunan berat badan yang drastis. Dari awal pas anamnesa itu aku juga sempat ditanya tuh sama dokternya, ada penurunan berat badan nggak? Tapi aku denial, aku bilang ada sih dok, turun 5 kilo, tapi aku lagi nggak ada mbak, aku jagain anakku sendiri, aku lagi sekolah, pokoknya macem-macem deh. Terus oke, tapi ada penurunan berat badan, ada, oke, dicatat sama dokternya. Nah, sementara saat kemo malah aku menggendut, sekarang aku udah naik 6 kilo. Wow. Iya, kenapa? Luar biasa. Karena salah satunya juga dari dokter Mayang bilang kalau misalnya selama kemo kita bebas makan apa aja, yang penting nutrisi masuk yang dibutuhkan. Betul sekali. Karena tubuh kita itu lagi dimasukin obat kan, ada sel-sel yang mati, butuh recovery. Iya. Jadi kita butuh nutrisi gitu. Sampai
yang masih kuingat adalah waktu dokter Mayang jenguk aku, dia bilang kamu makan Indomie sampai kayak mau kamu habis juga nggak apa-apa, kayak Indomie terus kata dia gitu. Oke. Tapi akhirnya juga seiring perjalanannya juga akhirnya aku juga seleksi makanan sih, kayak lemak-lemak gitu, jadi lebih aware, jadi nggak nafsu gitu kalau ngeliat lemak, lebih bisa makan salad gitu, lebih enak gitu. Iya, karena Terus kalau lagi ada cancer di tubuh kita itu metabolisme di tubuh kita kan lebih meningkat dibanding yang orang yang tidak ada cancer. Makanya itu porsi kalori makanan yang sama itu lebih cepat terkuras dengan adanya cancer dibanding orang yang nggak ada cancer. Karena cancer itu sel itu menyebabkan jadi dia turun ya berat betul, badannya. makanya porsinya sebenarnya Mbak Tanaya harus lebih banyak dibanding suaminya. Itu dia. Nah, itu salah satu keluhan pas awal aku juga. Aku tuh nggak bisa makan banyak waktu sebelum ketahuan ya. Terus pas aku sempat nanya sama dokter, dok aku bisa nggak sih diperiksa nih apa kek lambungku kenapa enzimnya kok cepet kenyang, aku bilang gitu. Ternyata mungkin ada hubungannya nggak sih dok kalau aku hepatomegali gitu, mungkin jadi mendesak lambungku nggak bisa terisi penuh gitu kali ya. Mungkin. Memang harus ada pemeriksaan fisik. Oke. Tanayan. Terima kasih banyak loh waktunya. Iya. Sharingnya. Pengennya kita siaran 24 jam, jadi bisa ngobrol panjang. Tapi saya Iya, kalau cerita nggak ada habisnya. Baca blogku ya. kagumnya apa? Biasanya kalau orang normal kan malah marah gitu ya sama kenapa sih gue? Kenapa harus gue gitu? Gak usah difoniskan ke jika yang gagal aja. Kenapa sih harus gagal? Gitu kan? Luar Tapi biasa ini malah semangatnya. minta maaf sama Allah, luar ya, biasa kita. itu semangatnya. Luar Benar. biasa. Ini juga banyak sahabat bangsa yang muji Mbak Tanaya nih atas semangatnya. Semoga semangat terus ya Mbak, dan semangatnya bisa menular ke seluruh cancer survivor, mau itu cancer survivor atau yang jangan, maksudnya orang biasa juga ya, tetap Inspirasi semangat. hidup sehat. Ya, Tetap tetap semangat, menginspirasi. selalu bersyukur. Amin. Oke, mungkin segitu dulu ya Mbak Tanaya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di Radio PPI Jepang. Salam buat Iya. istri dan anak dan Mungkin orang tua. Suami, ha? Suami Gua dan bilang anak. Tommy. Ya mungkin nanti Mbak Tanaya bisa kita telepon lagi nih buat wawancara tentang kesehatan gigi dan kulit ya Mbak. Iya. Boleh Kebetulan di sini banget. kita nggak ada dokter gigi. Iya nih Mbak Iba sih nggak ada dokter giginya. Nanti kita hubungi lagi ya Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak. Semangat ya. Semangat. Ya. Selamat malam. Semoga Gambate. cepat pulih, cepat membaik semuanya. Amin, makasih doanya. Selamat malam. Salam buat Terima kasih. semua di sana. Iya. Yo, assalamualaikum. Salam.